Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, minggu lalu teman-teman sudah belajar tentang perencanaan subsistem di pelayanan, dan minggu ini kita lanjutkan untuk membahas subsistem pengumpulan. Masih ingat ya, di subsistem pengumpulan ini yang bertanggung jawab itu sudah pemerintah ya, yang bertanggung jawab itu sudah di ranahnya pemerintah. Nah, apa saja kira-kira dalam merencanakan atau merancang suatu subsistem pengumpulan? Nah, kita butuh yang namanya data-data ini ya. Debit yang kita hitung ya, debit awal di video awal-awal kemarin. Nah, itu ada debit minimum dan debit puncak, kemudian debit total. Nantinya itu untuk menentukan ini ya, perhitungan diameter, kemiringan, kecepatan, elevasi di setiap segmen perpipaan utamanya. Nah, kemudian juga selain dari pipa perpipaannya atau segmen utamanya, ini kita juga perhitungkan bangunan-bangunan pelengkapnya sebagai sarana pendukung ya nantinya di dalam sistem perpipaan kita. Ini juga perlu diperhitungkan. Nah, setelah itu kita lakukan, setelah kita dapat ya, kita hitung, setelah kita dapat perhitungannya kita gambar supaya kontraktor mudah untuk membuatnya gitu, gambar teknisnya. Ini untuk kriteria perencanaan bangunan utama ya. Jadi ini penjelasan diagram alir yang tadi untuk aliran pipa alirannya sendiri. Ini bisa aliran gravitasi, bisa aliran bertekanan. Nah, usahakan kita merancang itu aliran gravitasi supaya operasionalnya itu tidak mahal. Kemudian untuk kriteria di bangunan utama dan bangunan pelengkap ini mengikuti syarat atau standar yang sudah diberikan di dalam beberapa buku atau beberapa standar perencanaan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Terus untuk perhitungan-perhitungan ini juga harus disajikan dengan langkah-langkah yang jelas. Nah, perhitungan ini akan kita gunakan untuk dasar dalam membuat gambar teknis nanti. Nah, kita masuk pada perencanaan bangunan pelengkap. Ini sebenarnya ya kurang lebih metode yang digunakan tuh sama ya kayak kemarin waktu subsistem pelayanan. Subsistem pelayanan kan ada bangunan utama yaitu sistem perpipaannya. Terus bangunan pelengkap misalnya bak inspeksi atau bak kontrol, bak penangkap minyak. Nah, itu sistem lubang kontrol manhole ini juga sama seperti bak kontrol yang ada di subsistem pelayanan kemarin. Gunanya untuk mengontrol apakah ada aliran yang bermasalah, misal debitnya debitnya tiba-tiba mampet, berarti ada saluran yang tersumbat, atau mungkin debitnya kok lebih banyak dari biasanya, apa mungkin ada kebocoran dari luar ya, ada aliran yang masuk dari luar. Nah, itu gunanya manhole ini. Nah, manhole sendiri ini dibedakan berdasarkan kedalamannya ada 3, ada dangkal, normal, dalam. Kriteria kedalamannya sendiri seperti ini. Nah, apabila dangkal cukup kita gunakan cover yang kedap ya. Ini cover tuh kayak penutupnya yang biasa kita jumpai di jalan-jalan, kan ada ya covernya yang berat. Ini misalnya kayak mungkin dari beton bahannya gitu, lebih berat ya daripada bahan yang kayak gini gitu. Nah, itu biasanya kalau cover yang berat itu digunakan untuk manhole dengan kedalaman 1,5 ke atas. Jadi mulai 1,5 itu udah menggunakan cover yang berat. Nah, untuk bahannya sendiri ini bisa terbuat dari bata dan juga beton cetak ya. Nah, secara visual jika kita gambarkan gambar teknisnya itu seperti ini. Manhole itu bentuknya. Jadi ini kalau dibilang mungkin kita melihat sistem perpipaan ya, ini panjang pipa.
panjang pipa, terus kemudian kita lihat dari sini, kita melihat ke sana. Jadi si lubang pipa ini itu kalau dilihat dari sisi sini tadi ya, orang berdiri di sini, maka dia akan melihatnya seperti ini. Ada pipa di tengah, terus kemudian ini manhole-nya gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada kriteria dalam penentuan lokasi manhole ya. Penentuan lokasi manhole biasanya ini digunakan yang pertama pada jalur lurus, saluran lurus. Nah, ini saluran lurus, ini kita pemasangannya harus melihat tabel ini. Kemudian juga selain yang saluran lurus, ini ada setiap perubahan kemiringan saluran. Jadi kadang itu kan kalau kita gambar saluran kita itu kan ini rumah ya, misalnya ini rumah, ini salurannya, yang ini salurannya ya, ini salurannya kan nggak selalu lurus ya, kadang kan rumah itu kan blok-blok gitu ya, ada blok-blok. Nah, harus berarti kan si pipanya harus belok gitu supaya bisa melayani juga perumahan yang sini gitu kan. Nah, manhole biasanya selain dipasang di setiap saluran yang lurus, ini juga kita harus memasangnya di belokan ya, di setiap belokan. Atau perubahan kemiringan saluran. Ini perubahan kemiringan saluran tuh misalnya ini pipa kita ya, pipa kita. Terus ada perubahan ketinggian ya, ketinggian muka tanah gitu. Misalnya kayak Kota Batam itu kan rumahnya kan naik turun ya, bukit-bukit gitu kan. Nah, itu berarti di setiap kemiringan saluran, perubahan kemiringan saluran baik vertikal maupun horizontal ini juga perlu dipasang yang namanya manhole. Nah, oke. Terus untuk lokasi sambungan pipa, terus untuk persilangan atau percabangan, atau yang saya bilang tadi ya, belokan ini juga biasanya perlu dipasang manhole. Karena kalau belokan, kadang kan ini alirannya kan kalau ada, misal alirannya ini membawa suatu padatan gitu ya, misal dari Blackwater ada yang keikut padatannya, atau dari kegiatan yang masa di itu pencucian, dicuci piring, cuci itu kan kadang padatannya juga ada kalau yang terikut gitu kan. Nah, kalau di belokan ini kan rawan si padatan itu nyangkut, jadi perlu dipasang manhole. Nah, lokasi sambungan, persilangan, percabangan ini ngerti ya maksudnya ya. Jadi ada misalnya ada pipa bercabang, nah di setiap percabangan ini harus ada manhole. Oke, kalau di saluran lurus sendiri ini tergantung dari diameter manhole. Kalau di setiap kemiringan atau kemiringan atau percabangan atau belok ini wajib ada ya manhole. Nah, tapi kalau yang di saluran lurus ya, di sini ini diatur jaraknya berdasarkan diameter manhole-nya. Diameter manhole ini bisa ditentukan dari debit air limbah kita. Jadi dari debit air limbah kita, kira-kira untuk manhole-nya nanti berapa di desainnya dengan kedalaman tadi dan juga dengan si luas permukaannya. Jadi kan kalau manhole kan bentuknya gini ya. Kita udah tahu kedalaman manhole-nya tadi yang di slide sebelumnya, terus kemudian diameter manhole ya. Nah, itu nanti kalau udah ketemu diameternya, itu bisa kita gunakan patokan ini untuk menentukan. Misalnya ternyata dari perhitungan debit ya, debit ke dimensi, dari data debit tadi dihitung ke dimensi, ternyata ketemu diameternya itu kedalamannya sekian, diameternya sekian, misalnya diameternya 20 sampai 50, maka jarak antar manhole-nya dibuat 50 sampai 75 meter. Jadi ini ya, jarak dari sini ke sini. Nah, ini
maksudnya jarak manhole untuk saluran yang lurus. Oke, selanjutnya untuk dimensi manhole sendiri, ini diatur untuk lubang manhole-nya dulu ya, lubang masuk. Lubang masuk ini ukurannya 50 kali 50 cm kalau dia persegi ya, manhole-nya itu bentuknya persegi. Nah, kalau yang bentuknya ini lingkaran, ini diaturnya 60 cm untuk diameter masuk lubang manhole-nya. Nah, selanjutnya untuk ukuran dimensi horizontal manhole, ini dimensi horizontal manhole itu berarti yang ini ya, dimensi horizontal manhole tuh yang ini sampai sini. Nah, ini harus cukup bagi operator itu untuk masuk. Jadi nanti operatornya, ini misalnya dasar manhole, jadi operatornya bisa masuk di sini, cukup. Alatnya juga ya bisa dia bawa ya, bisa dia bawa untuk masuk juga. Terus kemudian untuk dimensi vertikal tuh berarti yang ini ya. Nah, ini tergantung dari kedalamannya. Mau di setting, direncanakan seberapa dalam, tergantung dari debit juga ya, dari elevasi tanah juga, dari debitnya air limbahnya juga ya, dari penanaman pipanya lah ya, dari kita menentukan profil hidrolis si pipanya itu. Kemudian untuk dimensi minimal di sebelah bawah lubang. Nah, dimensi minimal berarti di bawah lubang masuk, berarti yang ini ya, maksudnya ya. Nah, ini minimal ya. Minimal. Jadi kalau lebih besar ya tidak masalah. Nah, itu untuk kedalaman sampai 0,8 meter itu ukurannya 75 kali 75 cm. Nah, tentunya lebih besar daripada lubang masuknya ya, lubang masuknya ini. Kalau kedalaman 0,8 sampai 2,1 berarti pakai kriteria yang ini. Kayak gitu ya, selanjutnya seperti itu juga. Terus kemudian manhole itu kalau kedalamannya cukup dalam, misal lebih dari 1 meter gitu ya. Nah, itu perlu dilengkapi dengan tangga lubang kontrol. Tangga itu dipasangnya bisa seperti ini, zigzag. Nah, bahannya bisa dari besi ya. Bahannya ini tangganya adalah tangga besi, dipasang menempel di dinding manhole, dipasang di dinding manhole, ini dindingnya. Terus pemasangannya juga ini zigzag dengan jarak vertikal 30 sampai 40. Vertikal berarti kayak gini. Ini jarak ke sini dari atas ke bawah ini 30 sampai 40 cm. Nah, untuk vertikalnya ya. Ini kan zigzag tuh berarti gini ya. Tuh. Sret gitu. Nah, pemasangannya zigzag gitu. Nah, ini 20 cm. Berarti misal kita pakai acuannya dari sini ya. Nah, dari sini ini ke sini. Ini 20 cm. Terus kemudian ke sininya ini 30 sampai 40 cm. Ini arah vertikal. Ini arah ini yang vertikal ini ya. Ini vertikal 30 sampai 40 dan yang horizontalnya 20 cm. Dan untuk pemasangan manhole sendiri ini perlu dibuat dasar manhole ini ya.
dilengkapi dengan saluran terbuka nih, berbentuk U nih, seperti ini kan U nih, setengah lingkaran ya, setengah bundar. Nah, di dasarnya ini dibikin kayak gini untuk apa, menghubungkan antara inlet pipa dengan outlet pipa. Ini di sini kan kelihatan ya, ada lubang ya, ada lubang ya. Nah, ini untuk pipanya, tempat-tempat pipanya masuk. Kemudian, nah, ketinggian saluran U ini dibuat sama dengan diameter saluran terbesar gitu. Jadi di dalamnya ini kan nanti dipasang ya, untuk pipanya, pipa inlet, terus misalnya ini ya, pipa inlet ke pipa outlet. Pipa ini inlet ya, tulisannya inlet. Nah, ini berarti mungkin outletnya. Nah, ini harus ikut, besarnya saluran U ini harus ikut diameter terbesar yang pipa yang mau lewat, yang mau dilewatkan. Kan kadang itu kita di dalam satu manhole itu tidak hanya ada satu pipa. Jadi ada mungkin pipa bercabang gitu ya, pipa bercabang. Nah, itu kita buat saluran U-nya ini dengan diameter pipa yang terbesar. Kemudian pemasangannya juga untuk dibuat dengan kemiringan 1:6 hingga mencapai dinding manhole-nya. Jadi kalau misalnya kita gambar tampak sampingnya ya, tampak potongannya, kita potong misalnya, itu seperti ini nanti. Jadi ada kemiringan dari sisi dinding manhole ke dalam pipa saluran U kita ini ya, gitu ya. Nah, untuk notasi, biasanya notasi ini digunakan ketika kita menggambar suatu gambar teknis ya. Jadi setiap tadi misalnya pemasangan manhole dilakukan di dalam saluran lurus, berarti kita gini bikinnya ya. Jadi setiap jarak berapa gitu ya, di gambarnya seperti ini nanti. Ini biasanya digunakan sebagai notasi saat membuat gambar teknisnya. Ini manhole 8 misalnya. Manhole 8, ini manhole yang 9. Nah, seperti itu. Ini tampak atas ya, berarti gambar teknis yang tampak atas. Oke, kemudian untuk sistem pemompaan, rumah bangunan pelengkap untuk rumah pompa dan bak pengumpul, ini bisa digabungkan ya, kalau rumah pompa dan bak pengumpulnya ini jadi satu juga boleh, tapi berarti tipe pompanya itu kalau disatukan berarti tipe pompa yang basah, karena kalau tipe pompanya kering ini nggak boleh disatukan antara bak pengumpul dengan si pompanya. Jadi kalau gambar ini adalah pompa pada sumur kering, jadi si pompa sama si rumah pompa sama si bak pengumpulnya ini kita pisah ya, kita pisah karena ini pompanya nggak bisa menyatu dengan si bak pengumpulnya. Nah, kalau yang B ini adalah sumur pengumpul basah, pompa sumur basah ya. Ini biasanya pompanya bisa tahan dengan air, jadi memang ada 2 jenis tipe pompa yang ada di pasaran itu. Nah, selanjutnya untuk menentukan volume dari bak atau sumur pengumpul sendiri, ini kita bisa lihat dulu ya pemompaannya, sistem pemompaannya ini bagaimana. Nah, sistem pemompaannya ini berkaitan dengan siklus pemompaan dan juga jumlah pompa. Kita bisa mengacu pada Permen PUPR nomor 4 tahun 2017 tentang sistem pengelolaan air limbah domestik. Di sini di peraturan ini mengatur bahwa siklusnya ya, siklus pemompaan itu harus direncanakan lebih dari 4 menit. Dan waktu pemompaan juga harus direncanakan pada rentang 15 sampai 20 menit. Jadi misalnya nih kita
mau memompa pada jam 6. Kenapa saya pilih jam 6? Jam 6 pagi ini adalah puncak-puncaknya debit air limbah itu ada gitu, karena orang pada siap-siap mau berangkat kerja gitu ya. Nah, sehingga ini adalah siklus yang pertama. Nah, di sini dijelaskan bahwa waktu pemompaan itu harus direncanakan pada rentang 15 sampai 20 menit. Katakanlah kita bikin ini 20 menit, berarti 6.20. Nah, dari waktu 6.00 sampai 6.20 ini adalah waktu pemompaan yang pertama ya, waktu pemompaan pertama. Terus kita menuju waktu pemompaan kedua itu jaraknya harus lebih dari 4 menit kan. Jadi misal kita setting 5 menit ya, 5 menit. Artinya kita menunggu selang 5 menit, ini baru nyala lagi. Nah, ini disebutnya siklus 1. Kalau ini waktu pemompaan yang pertama. Nah, nanti berarti ditambah 20 menit lagi ya. Ini adalah, berarti ini kan nyala ya. Nyala pompa itu 45 ya kalau 25 menit. Berarti ini adalah waktu pemompaan kedua. Gitu ya. Nah, nanti begitu seterusnya sampai siklus 2, siklus 3, siklus 4, 5, 6 sampai sampai siklus yang dibutuhkan. Nah, untuk menentukan siklus itu ya berapa kali. Nah, itu kita lihat dari waktu puncaknya. Jadi kalau misalnya tadi jam 6 sampai waktu puncak itu terjadi debit air limbah itu puncak-puncaknya terjadi dari jam 6 sampai jam 10 pagi misalnya. Nah, nanti dalam rentang waktu jam 6 sampai jam 10 pagi ini kita harus menyalakan pompa ini berapa kali gitu ya, berapa kali gitu. Nah, itulah yang menjadi dasar ya dalam kita menentukan nanti volume bak yang dibutuhkan, volume bak pompa atau volume bak pengumpulnya tadi ya. Nah, untuk menentukan volume bak pengumpul sama bak atau bak pompa itu pakai rumus ini. Jadi PF ini adalah volume ya, sama aja, PF adalah V, volume antara level switch on dan switch off. Jadi ketika pompa nyala sampai ketika pompa mati. Nah, ini rumusnya V sama dengan 900 kali Kp debit pompa. Debit pompa ini adalah debit puncak ya, dibagi dengan S siklusnya, waktu siklusnya. Jadi tadi ya yang S1, S2, S3 sampai S berapa tergantung dari lamanya si debit puncak ini. Nah, kita juga biasanya bisa melihat dari kriteria pompa kita gitu. Pompa kita itu dayanya berapa, daya pompanya. Misalnya kita gunakan pompa dengan daya 20 kurang dari sama dengan 20 kW. Nah, ini tentunya akan lebih sering dinyalakan dibanding dengan pompa yang dayanya itu lebih besar. Ya. Kalau yang 20 kW ini cukup 6 kali, nanti yang 100 sampai 200 kW cukup 2 kali. Kenapa? Karena dayanya itu udah cukup besar di sini. Jadi siklusnya nggak usah berkali-kali, cukup 2 kali gitu. Karena akan sama aja hasil pemompaannya nanti. Jadi secara cost, biaya juga sebenarnya sama aja. Kalau 20 kW memang listrik yang digunakan kecil, tapi kan dia nyala matinya itu siklusnya 6 kali. Tapi kalau 100 sampai 200 kW karena dayanya besar ya, dia cukup 2 kali meskipun listriknya besar. Kalau kita hidupkan cuma 2 kali, jadi tidak terlalu berefek gitu, tidak hasil cost-nya ya, perhitungan cost yang digunakan juga nantinya sama saja. Nah, kalau yang pompa selam ini memang lebih hemat dayanya ya, listriknya lebih hemat, tapi
waktu pemompaannya ini lebih sering siklusnya 10 kali. Itu ya. Oke, jadi paham ya, kira-kira di sini kita mau ngapain. Intinya ini ya, intinya kita harus menentukan jenis pompa dan juga kita harus menentukan volume bak pengumpul atau volume bak pompanya jika pompa yang digunakan jenis yang wet, jenis yang basah. Mungkin ini sih yang perlu dijadikan ini perhatian untuk menentukan waktu siklusnya ya. Mungkin teman-teman akan lebih bingung di sini waktu siklus. Nah, tadi yang saya contohkan itu 5 menit ya, waktu siklusnya itu setiap 5 menit. Ini. Nah, kalau misalnya kita setiap 5 menit itu kita menghasilkan 10 kali siklus ya. Ini kita bisa gunakan mungkin pompa selam gitu ya. Atau kalau mau kita perpendek siklusnya, kita gunakan daya yang lebih besar. Misal kita gunakan dayanya 100 sampai 200. Berarti kan ini 5 kalinya ya. 2 kali ke 10 kali itu kan berarti 5 kalinya. Berarti kita siklusnya kita buat setiap 25 menit. Boleh nggak? Nggak apa-apa. Ya, yang penting lebih dari 4 menit kan. Nah, siklus pemompaannya kita buat 25 menit, maka ini dibagi 5 berarti cukup menyala 2 kali. Nah, gitu ya. Jadi bedanya itu di situ. Nanti kita tentukan dulu kan jenis pompa yang kita mau gitu sesuai dengan budget anggaran kita. Kalau budget anggaran kita besar ya udah kita pakai yang dayanya besar ya. Kalau kita pakai daya besar berarti kita nyalakan pompa itu cukup 2 kali dengan siklus atau dengan waktu siklus sekitar 25 menit. Jadi es ini nanti diisi 25 menit kalau misalnya kita gunakan pompa kapasitas 100 sampai 200 kW. Semoga paham ya. Oke, selanjutnya adalah bangunan pelengkap pada pipa perlintasan. Kira-kira butuh apa nih pada pipa perlintasan? Ini kalau digambarkan ini pipanya melintasi sungai ya berarti ya. Ini adalah sungai, ini pipa penyaluran air limbah kita. Sebenarnya sebisa mungkin jangan sampai kita menyeberangi sungai karena akan sangat ribet untuk memasang pipanya gitu ya. Berarti kan harus menggali gitu ya ini. Nah, sebenarnya kita harus menghindari ini. Nah, oke, kalaupun memang nggak ada jalan lain dan terpaksa harus menyeberangi si sungai ini, maka yang kita perlukan adalah inlet dan outlet box. Ini sebagai pengendali debit, sebagai pengendalian debit dan fasilitas pembersihan pipa. Jadi kalau misalnya di sini pipanya ada yang kotor, ya kita bisa gelontor dari sini, terus outletnya dari sini. Jadi kita semprotkan air bersih gitu ya dari sini pakai kecepatan tinggi supaya si sumbatan-sumbatan di sini tuh bisa keluar dengan kecepatan tinggi tersebut ya, keluar ke sini. Gitu, itu fungsinya inlet dan outlet box. Terus kita perlu memasang pipa sifon sebagai perangkap. Jadi kecepatan pengalirannya ini juga harus disetting cukup tinggi di atas 1 meter per detik pada saat debit rata-rata. Jadi debit rata-ratanya berapa ya? Kira-kira debit air limbah rata-rata berapa itu? Terus di si sifon ini kita setting debitnya itu dengan kecepatan di 1 meter per detik ke atas gitu. Jadi misalnya rata-rata debitnya misalnya 100, berarti 101 gitu. Oke, terus selanjutnya dari pipa sifon sendiri ini terdiri dari 3 bagian. Ada bagiannya ini ada yang pertama, ini adalah pipa ke-1 ya, pipa ke-1. Di pipa ke-1 ini kita setting dengan debit minimal ya. Jadi kita kan nanti menghitung debit-debit yang dihasilkan, baik itu debit minimal, debit rata-rata, debit puncak, seperti itu. Nah, untuk pipa ke-1 ini adalah yang disetting di sini
ini debit minimal. Kemudian yang di sini ini QR pipa 2 ya, QR min, Kimin. Kemudian yang di sini ini QP main QR. Nah, kalau kita tahu ya, debit itu semakin kecil, maka dihasilkan dimensi pipa yang semakin kecil juga. Jadi Q itu kan rumusnya adalah A kali V ya. Dimana A ini luas penampang pipa, ini 1/4 πd ya rumusnya. D-nya itu diameter pipa kan. D ini adalah berarti kalau kita lihat dari rumus-rumus ini berarti pengaruhnya di mana ya? Berarti untuk pipa 1 diameternya lebih kecil dibanding pipa 2. Pipa 2 lebih kecil dibanding pipa 3. Nah, karena dari rumus ini kan ini Q puncak ya. Ini menggunakan Q puncak dan ini menggunakan Q minimal. Nah, kenapa sih perlu disetting dari pipa 1 tuh diameternya kecil? Ya karena supaya bisa menghasilkan kecepatan yang lebih maksimal. Jadi kalau diameter kecil kayak selang gitu ya, selang kalau kita tutup pakai tangan, dia airnya akan semakin kencang larinya. Sama halnya prinsip itu dipakai di sini. Kalau kita buat diameternya lebih kecil, maka kecepatan yang dihasilkan akan semakin besar. Gitu, oke? Jadi tujuannya supaya daya yang dipakai nggak terlalu besar, karena ada bantuan dari settingan si pipa ini. Jadi ketika naik, dia naiknya terbantu oleh dorongan si pipa kecil ini. Oke gitu ya, paham ya. Nah selanjutnya ini bangunan pelengkap untuk yang bangunan penggelontor dan pembersih. Ini fungsinya sebenarnya sama inlet dan outlet box tadi ya, untuk membersihkan saluran pipanya. Nah ini gunanya kalau ini dipasang pada pipa, sebelum pipa lateral yang untuk publik sama sebelum pipa lateral yang untuk pribadi. Artinya ini wilayah pelayanan, ini wilayah pengumpulan. Di sini dipasang namanya clean out. Clean out ini bangunan penggelontor dan pembersih. Nah, pemasangannya ini tergantung dari kemiringan rumah ya, kemiringan saluran di rumah hingga saluran sewer main-nya, saluran utamanya. Nah, kalau kemiringannya 1:200, maka kita bisa gunakan diameter pipa 20, 25, 30 tergantung mau yang mana. Nah, nanti kalau kita pakai 20 cm, kebutuhan air untuk menggelontor itu sekitar 2240 liter. Nah, gitu ya. Jadi harus menyesuaikan juga air yang digelontorkan, air bersih yang digelontorkan itu tergantung dari kemiringan dan juga dari diameter pipanya. Oke? Oke, kira-kira itu saja penjelasan di video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.